Satu perikop, satu hari. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita akan bersama-sama membaca Alkitab pada hari ini. Dan pembacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dua perikop ini saya akan gabung karena perikopnya cukup pendek. Matius pasal 7, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu, kalau sudah membuka Alkitabnya, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baru baca pada saat ini, seringkali ayat ini disalahartikan dengan berkata bahwa karena ada larangan jangan menghakimi, maka itu berarti Tuhan melarang kita tidak boleh melakukan sama sekali penghakiman. Nah, seringkali ada orang mengerti ayat ini seperti itu. Sehingga ketika ada lihat satu kesalahan, ada lihat hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tidak berani ditegur karena Tuhan melarang menghakimi. Nah, tentu ini adalah satu pemahaman yang keliru, Bapak Ibu. Karena kalau kita coba melihat keseluruhan dari Alkitab, maka akan begitu banyak referensi-referensi yang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah melarang kita melakukan penilaian atau penghakiman sama sekali. Saya berikan dua contoh saja untuk kita pada saat ini, Bapak Ibu. Misalnya di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-24, berkata seperti ini. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, ini berarti Tuhan tidak melarang kita memberikan penghakiman. Tetapi ada catatannya. Penghakiman itu boleh dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan adil. Kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tuhan juga menyuruh kita untuk menguji segala sesuatu. Kita tidak boleh langsung menerima sesuatu itu dengan, terima apa adanya. Tanpa ada, kita perlu uji dulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu melihat dari dua ayat ini saja sudah bisa memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah melarang kita sama sekali tidak boleh menghakimi. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya memberikan beberapa hal untuk kita pada saat ini untuk menjadi perhatian bagi kita. Ketika kita akan memberikan penghakiman, memberikan penilaian kepada seseorang, maka beberapa hal ini perlu menjadi catatan bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu, waktu kita mau melakukan penilaian atau penghakiman kepada seseorang, hal yang harus pertama kita ketahui adalah apa standar yang kita pakai untuk menghakimi orang tersebut. Apa standarnya? Kalau standar yang kita pakai itu adalah diri kita atau orang lain yang mungkin tidak sependapat dengan orang tersebut, maka standar itu tidak valid. Kita tidak bisa menggunakan standar itu. Karena cacat standar itu Bapak Ibu. Karena kita manusia ini tidak pernah secara objektif memberikan penilaian kepada orang lain. Maka standar yang kita bisa pakai itu adalah standar yang sangat-sangat akurat ketika kita memberikan penilaian kepada seseorang, yaitu firman Tuhan. Alkitablah yang menjadi standar untuk kita memberikan penilaian kepada orang tersebut. Kemudian, hal yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan penilaian kepada seseorang. Apa motivasi kita?
Selain ada firman Tuhan yang menjadi satu standar untuk kita memberikan penilaian, maka kita perlu menguji motivasi hati kita waktu kita memberikan penilaian kepada orang tersebut. Bisa saja mungkin kita menggunakan firman Tuhan, tetapi motivasi kita karena ada kedengkian, karena ada iri hati, karena mungkin dia pernah ada masalah dengan kita, sehingga kita ketika lihat dia punya kesalahan, kita mudah sekali memberikan penghakiman, karena memang sudah ada rasa iri hati dan kebencian dalam diri kita. Nah, kalau motivasi kita itu adalah iri hati, kebencian, kemarahan, maka itu juga tidak bisa. Motivasi kita ketika kita berikan penilaian kepada seseorang atau penghakiman kepada seseorang haruslah kasih. Karena kita mengasihi orang tersebut, barulah itulah sebabnya kita memberikan penilaian, memberikan teguran kepada dia. Nah, Bapak Ibu, kalau motivasi kita karena ada iri hati, ada kebencian, kedengkian, kemarahan kepada orang tersebut, sebaiknya kita tidak memberikan penilaian. Karena pasti tidak akan baik hasilnya kalau kita mendasarkan motivasi kita pada kebencian, iri hati, dan kemarahan. Dan yang ketiga yang perlu menjadi perhatian bagi kita, ketika kita memberikan penilaian kepada seseorang adalah, Bapak Ibu, kita harus mendapatkan satu informasi yang sungguh-sungguh akurat. Kita harus tahu duduk perkaranya dengan baik, barulah kita bisa memberikan penilaian. Jangan karena kita hanya dengarkan informasi dari satu sumber, kita langsung memberikan penghakiman. Atau mungkin kita baru lihat orang tersebut, misalkan dia mungkin membuat status di media sosial, kita langsung memberikan penilaian. Nah, Bapak Ibu, tentu ini tidak bisa jadikan satu standar untuk kita memberikan penilaian. Kita betul-betul harus tahu duduk perkaranya. Misalkan kalau orang itu membuat status di media sosial, kita langsung menghakimi, oh dia sombong, dia pamer diri, misalnya. Padahal mungkin tidak seperti itu. Kita belum kenal siapa orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu ketika kita memberikan penilaian, kita perlu banyak sumber. Betul-betul akurat sumber yang kita dapatkan, baru kita bisa memberikan satu penilaian yang baik. Yang keempat, Bapak Ibu, ketika kita mau menghakimi atau memberikan penilaian kepada seseorang, maka kita harus menjadikan itu adalah kesempatan bagi kita untuk evaluasi diri sendiri. Introspeksi diri, Bapak Ibu. Apakah kita kalau ada di posisi orang tersebut, apakah kita juga akan bisa menghadapi hal tersebut? Jadi berusaha untuk menempatkan diri pada posisi orang tersebut. Dan ketika kita ada di posisi itu, Bapak Ibu, apakah kita juga bisa hidup seperti itu? Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kita melihat seseorang mungkin melakukan satu kesalahan, itu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk evaluasi diri. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan. Kita lihat dosanya, tetapi kita tidak lihat pada dosa kita. Jadi waktu kita lihat kesalahannya, jadikan itu satu kesempatan untuk kita introspeksi diri secara pribadi di hadapan Tuhan. Setelah kita introspeksi diri, mohon ampun sama Tuhan, barulah kita bisa memberikan penghakiman yang benar, yang baik kepada orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini 4 hal yang perlu menjadi perhatian bagi saya dan saudara ketika kita mau memberikan penilaian atau penghakiman kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa penuhi 4 hal ini, sebaiknya kita urungkan niat kita untuk menghakimi kalau kita tidak bisa memenuhi 4 syarat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.